Mencari ketenangan itu bukan dengan pergi, tapi dengan kembali. Kembalilah ke dalam dirimu. Carilah di mana Allah di hatimu. Sesungguhnya ketenangan ada di situ. Sebuah kata-kata bijak keluar dari mulut ustadz terkenal yang biasa ada di televisi. Kata-kata yang mampu menyadarkan Intan dari keterpurukan. Intan adalah seorang pekerja karaoke terkenal di kota Bandung. Himpitan ekonomi membuatnya terjun ke lembah hitam yang sudah digelutinya hampir 1 tahun. Intan bukan satu-satunya wanita malam yang terjerumus dalam dunia gelap. Masih ada Cindy, Amira, dan wanita-wanita cantik lainnya. Sebenarnya tak ada keluarga yang tahu akan profesi Intan yang sebenarnya. Mereka hanya tahu kalau Intan bekerja dan mencari uang yang halal. Sikap lugu dan penampilan Intan yang sederhana itu mampu membodohi keluarga yang ada di kampung. Setiap malam Intan melayani tamu-tamu hidung belah. Meski sawerannya tak sebanyak Cindy, wanita tercantik di tempatnya bekerja. Tapi dia tetap bersyukur, berapapun uangnya didapat, itu adalah suatu rezeki. Semakin lama uang saweran Intan semakin menurun. Bahkan, terkadang dia merasa aneh pada para pengunjung yang lebih memilih Cindy untuk menemani mereka bernyanyi. Memang diakui, Cindy lebih menarik. Kesempurnaan sebagai wanita hampir dimilikinya. Wajah oriental dan bodi yang aduhai mampu membius para lelaki yang haus akan belayan wanita. Semakin hari Intan semakin mendapatkan saweran yang sedikit. Dengan jumlah yang begitu minim, dia tak akan mampu membiayai adik-adiknya sekolah. Ditambah lagi perawatan untuk dirinya yang tentu saja membutuhkan biaya yang tak sedikit. Siang itu Intan mendapat kabar kalau ibunya masuk ke rumah sakit, dan tentu Intan harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk pengobatan ibunya. Beban yang dia tanggung begitu berat dirasakan. Malam itu, Mira mendapati Intan sedang melamun di kamarnya. Intan pun kemudian curhat soal keluarganya terhadap Mira, orang terdekatnya. Saat ini tiba-tiba Mira membisikkan sesuatu di telinganya. Bisikan yang menaruhkan keimanannya. Sejak kapan Intan mengingat iman? Bukankah iman itu sudah hilang saat menginjakkan kaki di kota ini? Itulah kata-kata yang sering menari di otaknya, hingga membuat Intan menerima usulan Mira, yaitu memasang susuk pemikat. Keesokan harinya Intan ditemani Mira mendatangi pondok kecil di sebuah desa terpencil. Tampak dari dalam seorang laki-laki parubaya menyambut kedatangan mereka. Senyum tipis dibarengi kepulan asap rokok membuat Intan dan Mira agak sedikit batuk. Hanya dengan melihat penampilan Mira dan Intan, laki-laki itu bisa menebak keinginan mereka datang ke pondoknya. Mbah Waji, seorang dukun terkenal akan ilmu pelet atau santet atau apalah itu. Masalah yang berbau-bau ini akan dengan mudah diatasi hanya dengan rapalan dan ritual yang tentu saja dibarengi syarat yang tidak murah. Tanpa pikir panjang, Mbah Waji mengeluarkan 3 benda seukuran biji jagung. Intan diminta untuk memilih salah satunya. Ketiga benda tersebut memiliki kekuatan sesuai maharnya. Benda pertama berwarna putih, harganya agak sedikit murah, tapi juga kurang menarik untuk pemikatnya. Begitu pula dengan benda yang kedua, harganya agak sedikit mahal, tapi nantinya daya pikatnya juga kurang. Hingga Mbah Waji memperlihatkan barang yang ketiga, yang berwarna emas kekuningan. Barang yang ketiga ini memiliki daya pikat super dahsyat. Siapa saja akan mudah terpikat hanya dengan kedipan mata saja.
Berapa maharnya, Mbah? Tanya Intan. Dan mata Intan pun melotot saat mendengar jumlah mahar yang harus diberikan. 100 juta bukan uang yang sedikit untuk Intan. Intan hampir mundur dan memilih barang dengan harga yang agak sedikit murah. Mira dan Intan saling bertatapan saat mendengar kata-kata Mbak Waji akan memberi harga separuh, asal ada satu syarat, yaitu bisa bermalam dengannya. Syarat itu akhirnya disetujui Intan, mengingat dia tak suci lagi. Apalagi hanya sekedar menemani bermalam Mbak Waji, hal yang sudah biasa dia lakukan. Setelah syarat disetujui, akhirnya Mbak Waji merapalkan sesuatu, lalu memasukkan benda itu ke lengan dan ke bibir Intan. Seketika tubuh Intan bergetar dan merasakan ada aura yang masuk ke dalam tubuhnya. Perubahan terpancar dari wajah Intan. Mira, yang ternyata sudah lama memakai susu, juga ikut terpesona dengan aura yang dimiliki oleh Intan. Malam itu daya pikat dari susu tersebut memang luar biasa. Dompet Intan kini penuh dengan lembaran-lembaran rupiah. Dia menjadi primadona, mengalahkan Cindy yang sudah berbulan-bulan menyandang predikat Neng Gelis. Posisi Intan telah mampu menggeser Cindy, dan keadaan Ibu Intan berangsur membaik. Penampilan Intan kini lebih cantik karena dia mampu membeli baju mewah, sekaligus melakukan perawatan yang termahal. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Susu itu pun ternyata mempunyai pantangan. Intan sangat menjaga agar dia tak melanggar pantangan tersebut selama dia masih membutuhkan susu itu. Cindy sendiri menaruh dendam kepada Intan. Dia tak terima posisinya telah digeser oleh Intan. Cindy kemudian merencanakan sesuatu agar dapat kembali meraih posisinya yang semula. Dan rencana itu pun akhirnya terwujud dengan menjebak Intan agar mau memakan pantangan susu yang dia pakai. Pisang emas itu akhirnya dapat melunturkan kecantikan Intan hanya dengan satu gigitan saja. Kini wajah Intan tak secantik dulu, bahkan wajahnya tumbuh jerawat yang membuatnya tak laku lagi di tempat karaoke tersebut. Intan kemudian memutuskan kembali mendatangi Mbak Waji untuk dimintai pertolongan lagi. Mbah Waji yang kala itu sedang melakukan sebuah ritual kaget dengan wajah Intan yang kini berubah 100%. Intan kemudian menceritakan semuanya kepada Mbah Waji. Intan pun bernafas lega setelah mendengar jawaban dari Mbah Waji yang mengatakan kalau susu itu masih berfungsi dan masih bisa memikat lantaran ampuhnya mustika yang dia pakai. Dengan mahar yang begitu mahal, tak mungkin akan luntur hanya memakan satu pantangan saja. Mbah Waji pun kembali melakukan ritual dengan memandikan Intan dengan kembang 7 rupa dan menyuruhnya makan bunga kandil setiap malam Selasa Kliwon. Susu itu kembali sempurna setelah Intan meminum darah segar ayam cemani. Entah iblis apa yang telah merasuki tubuhnya. Kilauan harta telah menghilangkan akal sehat Intan. Darah kental itu pun meluncur begitu saja di tenggorokan Intan. Setelah melakukan beberapa ritual, Intan tidak diperbolehkan keluar kamar selama 1 minggu. Dia diharuskan melakukan topo broto agar mengembalikan aura susu pemikat tersebut. 1 minggu pun berlalu. Intan kini benar-benar menjadi berubah menjadi wanita dengan paras yang lebih rupawan. Kecantikannya melebihi wanita manapun yang ada di tempat karaoke tersebut. Cindy tampak marah melihat Intan yang kembali berwajah cantik rupawan dengan segala pesonanya. Tanpa butuh waktu lama, Intan kembali merebut posisi Cindy menjadi primadona. Kemarahan Cindy kembali memuncak, tak kalah lelaki gebetannya berpaling darinya.
Rencana buruk pun dilakukan Cindy untuk menghentikan sepak terjang Intan. Keluarga Intan di kampung ditelepon dan diberitahu pekerjaan sebenarnya di kota. Sontak saja sakit jantung yang ibunya derita kini kambuh lagi. Cindy tak tanggung-tanggung dalam melancarkan aksinya. Seluruh warga kampung diperlihatkan foto-foto Intan yang memakai baju kurang bahan dan memegang minuman keras. Warga kampung mencemooh, mencibir, sekaligus mengolok-olok ibu Intan karena tak bisa mendidik anaknya. Hukum sosial pun berlaku pada keluarga Intan. Ibu Intan akhirnya tak bisa menerima kenyataan yang ada. Dia pun meninggal tanpa didampingi oleh Intan. Intan kemudian terpaksa kembali ke kampung demi adik-adiknya yang masih kecil. Dia harus menerima resiko dari pekerjaannya, dikucilkan hingga diusir membuat Intan rapuh. Dan akhirnya dia pun bertobat. Setelah berkenalan dengan seorang anak kiai di kampungnya, Intan kemudian membuang susu yang telah ada di tubuhnya. Meski melalui ritual-ritual yang menyakitkan, tapi Intan rela demi kembali ke jalan yang benar. Dia berjanji tak akan lagi kembali ke lembah hitam. Lelaki soleh yang ada di hadapannya kini telah menjadi imamnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.